kita kali ini tidak kalah menarik karena dia menikah pada usia yang relatif dianggap rawan, 38 tahun. Siapa dia? Catherine Kang. Saya kok merasa kenal ya? Iya. Oh, dulu kenal Anda ya? Dulu saya anak buahnya Mas Andi. Oh, berarti presenter dulu ya? Iya, betul. Presenter bahasa Mandarin, Catherine Kang. Silakan duduk. Catherine, senang sekali mau hadir di acara Kikendi. Saya termasuk yang penasaran. Kenapa Anda menikah pada usia 38 tahun? Tapi sebelum sampai di situ, saya tentu ingin tahu pekerjaan Anda sekarang apa? Saya sebagai corporate secretary dari Cinema 21. Jadi memang lebih fokus di corporate communication, PR, dan juga media handling. Ini menimbulkan kecurigaan lagi nih ya. Ini jangan-jangan perempuan yang di hadapan saya ini termasuk yang mengejar karir lebih dulu ya. Tapi sebelum kita tahu apa yang menjadi alasan Catherine Kang, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Catherine Kang berikut ini. Sekarang baru pertanyaannya. Mengapa menikah pada usia 38 tahun? Apakah karena memang mengejar karir atau belum menemukan jodoh yang tepat? Jadi memang pada awalnya bekerja di media, lalu terlalu asik dengan pekerjaannya. Karena media itu memang apalagi berita 24 jam bikin orang sibuk. Sampai lupa pacaran? Lupa pacaran dan tidak merasa perlu pacaran. Karena waktu sudah begitu terisi gitu, dengan pekerjaan, lalu dengan pergaulan. Jadi begitu enjoy dengan kehidupan, sampai akhirnya juga tidak merasakan bahwa kesepian gitu loh. Tetapi mungkin pada umur sekitar 33-34 mulai. Usia itu ya? Ada kayak usia kritisnya di mana mulai mempertanyakan diri sendiri. Jadi begini terus nih sampai tua gitu, sendiri terus nih gitu. Oh, jadi dialog dengan diri sendiri itu ya? Jadi ada masa-masa yang agak galau, agak bingung, agak mulai, karena teman-teman mulai semuanya, hampir semua udah mulai menikah gitu. Lalu setelah tahap itu, setelah 35, udah lupakan saja, udah just jalani hidup aja lah. Maksudnya apa tuh? Lupakan saja itu? Lupakan saja, udah nggak usah pikirin jodoh. Pokoknya kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan ya. Jadi memang itu sesuatu hal yang bukan bisa kita kejar, kita cari, tapi memang pada saat memang udah datang ya kita tahu he's the one ya. Akhirnya itu akan terjadi dengan sendiri. Kalau di keluarga Tionghoa, apakah soal umur dan perkawinan ini jadi persoalan? Oh iya, sangat. Sangat? Sangat. Kenapa begitu? Karena gimana ya, mungkin orang tua bagaimanapun merasakan kalau anak perempuan ya harusnya menikah kalau bisa sebelum umur 30 gitu loh. Dan juga walaupun keluarga saya bukan yang sangat konservatif, tetapi yang pasti mereka ingin anak perempuannya ada yang jaga. Jadi setelah menikah berarti nanti mungkin orang tua sudah tidak ada suatu hari, tapi mereka udah bisa tenang karena anaknya ada yang jaga gitu. Lebih ke sana sih. Jadi faktor itu ya? Ya. Apa betul sampai pada satu ketika orang tua merasa ya sudahlah, tapi harus mengadopsi anak? Mungkin sekitar 1,5 tahun sebelumnya deh. Saya sebenarnya udah memutuskan untuk adopsi. Karena saya sendiri sangat menyukai anak kecil. Ibu saya kasih solusi. Menarik ini apa itu? Udah begini aja deh. Kalau memang belum menemukan jodoh, mami nggak apa-apa deh kalau memang kamu mau adopsi anak. Karena kamu suka sekali sama anak, karena saya suka sekali, saya bisa sayang sekali dengan ponakan saya gitu. Jadi ibu saya juga lihat ya karena kamu jiwa keibuannya ada ya, udahlah kamu adopsi anak aja. Paling tidak nanti di masa tua kamu ada yang jagain, karena nanti kan papa dan mama kan udah tidak ada. Bagaimana dengan kamu? Iya, itu kekhawatiran orang tua. Nah, waktu ketemu calon suami yang sekarang jadi suami, apakah usia pada saat itu di atas 30 tahun masih jadi persoalan? Sepertinya tidak ya. Jadi tidak jadi soal. Tapi sempat ketika kami udah mulai serius, sempat suami ngomong sih, kalau kita menikah, kalau sampai tidak punya anak, bagaimana gitu loh, kamu siap nggak? Saya bilang,
Ya kita nggak bisa bicara seperti itu ya, walaupun memang kalau menikah di usia lebih tua, lebih matang, kemungkinan untuk punya anak memang lebih sulit dibandingkan mereka yang 20-an. Tapi saya bilang kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak tahu rencana Tuhan seperti apa gitu loh. Kamu jangan ngomong gitu dulu. Kita kan nggak tahu gitu. Jadi sempat sih dibicarakan, tapi itu tidak menjadi. Paling tidak resiko terburuk lah tanda kutip ya. Itu sudah bisa disiapkan ya secara mental ya. Oh jadi sempat dipikirkan itu. Sempat. Tapi faktanya sekarang si kecil muncul ya. Bersyukurlah. Bersyukur. Nah, ini menarik karena kisah tentang wanita-wanita atau perempuan-perempuan jomblo yang dalam usianya selalu ditanya kapan kawin, itu menginspirasi seorang produser untuk membuat sebuah film. Judulnya pun Kapan Kawin. Siapa dia dan bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Orang tua kita mulai resah mempertanyakan kenapa kapan kawin, karena mungkin mereka juga concern nanti nih anak gue itu aja siapa ya kalau belum punya anak.